Mr. Bang Huta Barat dan Doni Zola. Dan kami muncul kali ini di konten Lamtur Futsal. Kita di Kopi Timur nih, Mas. Dari Kopi Timur sekarang ya. Yang punya kafe bolehlah kita samperin nanti. Oke. Suka duka di futsal. Saya mau nanya dulu ke Donzo. Kalau Donzo, suka dukanya di futsal itu bagaimana? Kalau memang berbicara dulu masalah pada saat memulai karir futsal sampai menjadi pelatih pun juga pasti ada suka dukanya. Bang, kalau suka ya, jujur aja, karena background saya bukan professional player, saya tuh sukanya itu adalah saya bisa ada di posisi katakanlah kasta tertinggi futsal Indonesia. Ya, itu jujur aja itu sebuah achievement. Tapi sukanya tuh yang paling enak adalah bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Bahkan keluar negeri juga karena futsal. Di invite ya. Betul, diundang, entah itu coaching clinic atau saya ngelatih di beberapa kota juga. Saya kan banyak tuh luar kota kayak di saya pernah di Famos. Saya Famos pertama dulu ya? Iya. Sebelum sama almarhum Bunsu ya? Terus sama di Sumatera Barat, di Rapon, lalu di Maluku Utara, di NTT juga saya segala macam. Jadi udah muter Bang. Jadi puas juga. Jadi pengalamannya secara experience udah banyak lah ya? Udah itu kita jadi keliling Indonesia karena futsal. Bahkan juga ke nonton Piala Futsal juga dibayarin karena futsal juga. Nah, kedua tentunya banyak manfaat lah ya. Manfaatnya banyak. Lalu kalau dukanya sih sebenarnya gini, sebenarnya dukanya udah pasti ada lah ya. Dukanya itu pada saat kita merasa kita apa yang kita lakukan belum bisa merubah futsal ini secara lebih tinggi lagi ya. Karena saya punya keterbatasan. Di satu sisi juga Indonesia itu luas banget. Luas banget, banyak banget. Saya kalau segini Bang, sedihnya nih. Ada pemain bagus nih ya. Ini orang pasti ketemu nih. Tapi orang tuanya nggak dukung. Ya, banyak gitu. Banyak kan? Banyak. Bahkan juga ada beberapa pemain yang mau saya ambil untuk kuliah dan mendapatkan beasiswa di Perbanas, tetap menjalankan karirnya sebagai pemain futsal. Banyak pun padahal dapat beasiswa. Betul. Itu lucu. Itu agak sedikit aneh sih. Tapi kan memang mungkin karena futsal belum dipandang sebagai tempat untuk hidup lah. Benar nggak Bang? Ya. Jadi kan nggak semua orang bisa hidup dari futsal. Mereka banyak yang masih kerja sampingan. Ya saya futsal juga, model juga. Donzo model. Model kan apa aja Bang? Model jam tangan, tangan doang. Betul. Nah, jadi Don, kalau menurut lu itu kira-kira yang sangat berjasa deh. Kita nggak berbicara sebagai pemain ya. Yang berjasa pelatih yang membuat lu juga menjadi seorang sosok Donzo yang sekarang. Yang sangat berjasa membuat create lu menjadi seperti ini. Kalau itu sih gini. Jadi sebenarnya gini. Saya tuh ngelatih tuh pertama ngelatih SMA. Tapi satu saya di IMFC kan sama Abang. IMFC. Nah, di IMFC kan pelatihnya coach tersebut gitu kan. Jadi kan di satu sisi saya memang influencer itu ya coach beliau lah yang memang kita bicara bahwasanya emang futsal saat itu sesuatu hal yang menarik dia dikembangkan juga saat itu. Yeah. Bahkan kalau nggak salah power play pertama tuh dia tim yang melakukan power play. Benar ya? Kalau nggak salah ya Pak? Iya. Dan karena kan itu sesuatu yang aneh saat 2006 itu liga pertama. Tapi memang yang menariknya selanjutnya tuh saya nggak diizinin untuk latih. Kalau jadi kata teman saya aja. Tapi disebut nggak alasannya kenapa lo nggak boleh latih? Karena saya cocok kerja dan sambil makan. Karena di futsal tuh nggak bisa hidup kan. Soal bisa hidup atau tidak kan baik lagi ke ekspektasi kita kan. Kalau emang kita biaya hidupnya sebulan itu 20 juta ya sampai 10 juta. Tapi buat saya saat itu apa yang saya dapat di futsal as a coach itu cukup dan saya menikmati itu semua dan terbukti saya sekarang kan dikenal sebagai pelatih. Ya, artinya saya orang tahu saya betul as a coach kayak gitu. Jadi dari situ saya melihat apa yang saya pilih itu udah yang terbaik untuk saya. Karena kan jalan hidup sekarang kan kita yang soal akhirnya saya tidak kerja lagi sama beliau, tapi saya tetap respect ya. Right or wrong, he is my first coach. Itu aja, artinya dia yang memberikan influence tentang kepelatihan, dia yang membuat saya bisa melatih. Tapi memang akhirnya saya berkembang sebagai seorang individu yang memang pilihan jalan hidup saya Bang. Artinya saya ke Padang, saya ke Lombok, saya ke NTT, saya ke Maluku Utara, saya ke Papua Barat, segala macam. Itu kan semua balik lagi Bang. Saya orang percaya saya setelah saya meneliti sesuatu yang dianggap kualitas bagi saya. Oke. Nah, Don, gue pengen tahu nih, lu udah pernah megang beberapa tim juga, tim Liga Pro, ya. Lu juga pernah megang juga yang namanya tim Halus, ya, sebagai direktur ya. Tapi yang lu langsung berperan di dalam satu klub menjadi pelatih kepala di mana nih?
Ketika di mana? Pelatih kepala. Liga Pro. Ya kalau Liga Pro ya cuma Persija Futsal Pak. Kerja futsal. Kan harusnya abang juga tuh. Oh. Dari hubungan. Don, Abang tahu. pertanyaan begini, Don. Pertanyaan begini, Don. Ketika lu menjadi pelatih di Persija Futsal Iya. ini fenomena yang unik sebenarnya. Ada nggak pemain, pasti ada dalam satu tim itu ya, yang susah diatur, ya kan, pokoknya yang mungkin dia berpikir bahwa dia pemain yang berkualitas dan juga dia ya inilah kayak apa sih, kayak star syndrome lah. Ya. Nah, itu ada dong, kayak gitu dong. Kalau di Persija Futsal sih nggak ada. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena kan semuanya saat itu banyak pemain yang belum main Liga Pro. Pertama sekali Iya, kebanyakan ya. Dan kebanyakan dari anak-anak ini ya, bakti ya. Dia main futsal. Main futsal, bakti. Tim bangunan. Iya, iya. Kan notabene bang, besarnya bareng saya bang. Iya, iya. Gitu. Jadi di satu sisi saya juga sadar saat itu ya Persija Futsal juga tidak bisa menawarkan gaji besar. Artinya bagaimana kesempatan, apalagi yang latih juga saya. Yang pasti secara menit bermain mereka akan aman lah, artinya mereka akan mendapatkan pengalaman walaupun akhirnya terdegradasi. Karena memang saat itu bisa dibilang kita berjalan, yang penting bagaimana caranya supaya tim tersebut bisa ongoing. Tadinya bang, kan saya kan ngelatih Famos, terus saya cabut kan tuh, cabut ke Jakarta lagi, tapi ternyata saya disuruh megang Persija Futsal dan saya meloloskan. Iya. Jadi saya Liga Nusantara dulu ya? bukan Liga Nusantara, playoff namanya. Oh, playoff. Saya ditelepon Langsung playoff ya? Saya ditelepon sama almarhum Bonsu. Coach balik coach, disuruh bapak balik ke Pamos, kayak gitu. Tapi saya nggak, saya bilang saya kasihan, maksudnya saya ngelolosin. Iya. Terus saya bisa aja tinggal, tapi kasihan pemain, karena saya tahu pemain itu yang bantu saya untuk ngelolosin. Kan euforianya gede tuh, biar rame tuh saat itu. Nah di situ tuh saya banyak banget dikenal. Ya titik balik lah, walaupun memang endingnya nggak terlalu oke, tapi saat itu Jackmania juga ngerti emang kondisinya saat itu tim seperti apa. Bahkan sepak bola saat itu kan lagi nggak terlalu bagus kan. Saya ini bangga dia dong. Oke, siap. Abang mulu yang nanya. Jangan yang sensitif pertanyaannya. Aduh, sensual bang ya. Saya takut di WA. Bang, kalau kita bicara futsal Indonesia, kita bicara Pena Kota Barat selalu ada dari masa pertama kali futsal itu di Piala Asia. Yes. Saya nonton, bahkan saya tahu lah, abang tapi masih main sebagai pemain Persija itu saya tahu. Saya ini bukan fans berat abang, tapi saya tahu perjalanan abang. Nah, waktu abang dipilih, pelatihnya Coach Suwarno Timan sama Coach Semarang, Sartono Anwar. Itu abang lihat futsal pertama kali abang main futsal itu akan abang rasakan cocok nggak sama karakter abang. Nih, cerita ya, sejarah. Dulu saya sempat dipanggil untuk masuk tim nasional futsal. Gue main sepak bola di Hong Kong. Pak Happy Valley. Enggak, di Rangers FC. Rangers FC, sorry. Nah, saya ke Hong Kong itu bareng dengan Rocky Putirai. Kita tinggal bareng di apartemen, tapi beda klub. Rocky di Instandik. Oke. Rocky Instandik, saya di Rangers FC. Nah, ketika pada saat di Hong Kong ini musimnya berubah ke musim dingin, kita pindah latihannya ke indoor. Oh. Nah, jadi pada saat itu perubahan cuaca itu kita main di indoor. Nah, di indoor itu memang itu pertama kali saya merasakan ya sepak bola indoor yang memang mainnya bukan 7x5 kayak futsal, tapi kita main di sana 7x7. Ya, 7 side ya gitu ya. Nah, terus ketika selesai saya di Hong Kong kontrak, saya kembali ke Jakarta. Itu awal-awalnya di mana almarhum Om Roni Patinasarani ya bikin turnamen futsal SD McDonald's SD Bang. SD Tahun 99. iya di Simpro. Iya. Nah itu awal saya melihat Itu awal futsal Bang. Iya betul. Nah ketika itu mulailah yang namanya ada akademi futsal. Itu AMFC pertama di sana. Nah makanya saya juga akhirnya ada di situ di sana. sama Bang Robi juga kan. Betul. Nah di situ pada saat saya pulang dari Hong Kong itu tiba-tiba memang Indonesia nggak sengaja ditunjuk jadi host. Iya, itu walaupun kita nggak ada tim nasional futsal, tapi kita tunjuk as ini ya, as a host ya. Itu tahun 2002. 2002, terus saya nonton karena saya dapat ini invite dari The Jackmania. Iya. Untuk nonton pertandingan itu. Betul. Di Stora ya. Nah 2002 itu ketika memang itu belum ada yang namanya kompetisi resmi futsal, akhirnya pemain sepak bola yang diambil direkrut untuk bermain di timnas futsal. Almarhum Isyandra Harjo, Bejo, ya, terus ada Zulkarnain, Jakaria, itu yang semen Padang, ada Muis, PSM Makassar, itu juga pemainnya tuh dulu masih ada Budi Arjo, pelatih yang kemarin di Bedak Lampung, ya kan Persik Kediri juga, ada Yentu Mena,
Paulus Craig, Ya tahu yang di Papua Barat. Papua Barat, ada Francis Wengkal, Ya, itu juga Steve tuh abang tuh kalau main. kenal. Ya, Ya. Steve gayanya kecil-kecilnya lincah-lincahnya. Tapi dari kita semua yang mempunyai karakter cara permainan futsal itu, pemainnya itu Paulus Craig. Oh. Cara-cara kayak Siap soalnya segala Iya, macam. nyeret-nyeret bola Iya, itu iya. Paulus Craig. Nah dulu ada pemain yang punya tendangan Stanley Mamuaya sama Komang Artiana. Komang Artiana. Nah itu Komang tendangannya itu kiper. betul. Sama ada Romi Dias Putra. Dia sebenarnya kan back Berapa? defender. Ya, Kalau defender misalnya sama sepak bola, Padang. ya, sepak bola. Nah itulah dulu awalnya kita bermain futsal di tahun 2002. Tapi memang saya memang lebih awal tuh passionnya lebih sepak bola. Karena sepak bola ya bang. Betul. Tapi itu masih main sepak bola juga. Masih saya main di PKT Bontang. Tingkat kontak. Oke. Nah terus bang, yang abang rasakan saat itu, abang nyaman nggak di futsal saat itu? Pertama kalau segi permainan nyaman. Kenapa? Kita bisa improve Ya, skill. itu dia. Skillnya tuh kayak terakomodir kan? Nah, karena dulu itu juga kita tahu juga aturannya itu kayak misalnya body contact masih banyak di apa di Iya, dilindungi sama peraturan. Tackling nggak boleh. Betul. Tapi sekarang secara perubahan sekarang regulasinya Iya, udah boleh selama mengarah ke bola ya. Betul. Yang penting niatnya adalah ngambil bola. Saya lebih nyaman di futsal. Karena kalau saya pelatih, pemain-pemain dengan tipe Bang V, Coach Enal. Lebay. Beneran. Artinya gini, artinya membutuhkan improvisasi bagian ini sebelum kita tahu strategi 4-0 gitu Iya, ya bang ya. betul. Ini kan itu kan dua depan, dua belakang, bener kan? Betul. Nah jadi belum ada yang namanya strategi yang betul, kita pahami. betul. Bagaimana dua pemain di depan itu punya kreativitas, punya chemistry yang bagus, paling disupport sama satu doang, yang satu emang diem aja nih kayak libero, Iya. jaga kedalaman gitu kan sebetulnya. Kayak Gitu. Ya kayak libero terakhir, Iya, orang betul. terakhir. Nah, makanya saya nanya apakah abang nyaman karena cuma abang yang punya selanjutnya karir di futsal, benar nggak? Sampai saat ini ya. Iya. Teman-teman saya yang basian dari 2002 udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Yang fokus di futsal. Yang fokus di futsal nggak ada. Bahkan untuk jadi pelatih ya tinggal Paulus Craig. Paulus Craig. Aja. Tapi Itu pun Paulus Craig pun maksudnya dari jeda 2002 ke 2019 atau 2020 kemarin Prapon Papua atau Papua itu kan jauh dong jaraknya. Jauh. Ya kan? Artinya dia nggak kemana-mana juga. Pernah sih waktu itu kalau nggak salah entah Dupiat entah apa gitu dia ada staf pelatih yang manain. Iya. Benar ya? Benar, Benar kan? Dupiat Jogja ya, Dupiat Papak. Iya, tapi karena tim mahasiswa yang ada di Jogja, tim orang Papua yang ada di Jogja. Bang, kan 2002 sampai 2022. Seru nih, Bang. Karena dari 20 tahun itu banyak terjadi katakanlah drama-drama di futsal. Oke, yang pertama ya adalah dualisme dari segi tim nasional. Tim nasional bentukan Bapak Subardi sama pengurusan dengan juga. pengurusan Romi Pangmanganan bersama Coach Justinnya, ya kan kayak gitu. Nah itu abang saat itu ada di mana, Bang? Saya mengikut arus yang benar. Bagaimana? Itu yang dia departemen futsal dulu namanya. Ya, departemen futsal. Iya. Terus muncullah yang dualisme itu yang dibawa Pak Cembi. KCMB ya, BFN ya. Itu tahun 2005. Ya. 2005 ya. 2000. Nah, dari sebelumnya. 2004. Sebelum Liga dimulai kan? Betul. Liga itu 2006 2007. Bang, itu kenapa sih Bang ada dualisme, Bang? Ya kalau bicara masalah dualisme ya saya juga sebenarnya nggak terlalu tahu mendalam ya masalahnya apa. Memang pada saat itu juga kita juga di kontak dari yang punya Pak Cembi untuk pindah ke tim nasional yang mereka bentuk. Oke. Gitu Tadinya tadinya Pak AFF apa AFC gitu ya? tadi mau dipecah. Jadi yang dibawa under PSSI itu yang departemen futsal itu mewakili tim Indonesia untuk AFC. Oke. Sementara yang versi Pak Cembi untuk AFF. Oke. Kalau sama pelatihnya siapa tuh yang Pak Hayato. bukan yang pendek-pendek itu yang dulu pelatih di bidang bola juga Tabrin. Bang Tamrin. Bang Tamrin. Betul sekali. Tahu sejarah. Nah, ya, jadi ya kita juga nggak tahu ya bagaimana terjadi dualisme itu apalagi ini bicara futsal ya. Yes. Nah akhirnya ya udah kita tetap memilih yang jalurnya PSSI. Ya. Yang pelatih itu Justin. Ya. Nah kita pun waktu itu di meeting ini semua pemain ini Don. Di meeting karena memang udah ada undangan lewat WhatsApp beberapa pemain yang ada di tim yang di bawah departemen futsal diminta untuk bergabung bersama termasuk saya. Oke. Jadi akhirnya udah kita di meeting sama Coach Justin. Tanyalah pertama satu kapten pertama. PV gimana? Saya akhirnya mengomong, saya bilang saya tetap berada di tim nasional yang PSSI. Akhirnya semua mengikuti, Bang Robi, Jelani, Caca semua mengikuti. Akhirnya kita stay di sana. Oke. Akhirnya kita mewakili Indonesia untuk piala AFC di di Vietnam, di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City ya. Nah itu
Bang, pengalaman kompetisi liga itu saat itu kan cuma 6 tim. Yes. Itu Bang, menurut Abang, itu kompetisi pertama itu gimana Bang? Kan baru pertama kali tuh Ya, kalau secara kompetitif belum ya. Belum, karena kan ada swap, timnya masih sedikit. ada produk. Ya, timnya sedikit. Ya, terus kalau misalnya bicara yang namanya itu adalah barometer pertama futsal, itu benar. Ya. Disitulah geliat futsal udah mulai. Ya, kan? pertama kali. Dan juga di liga pertama itu saya terpilih sebagai MVP. MVP. Kan Abang kan sempat deket banget tuh. Artinya timnas bareng Coach Justin. Ya. Kenapa 2000 pada saat Coach Justin bikin tim Cosmo, Abang nggak bareng lagi tuh? Apa kenapa tuh Bang? Karena gini Bang. Ini mancing nih. Karena gini Bang, sorry nih Bang ya. Ah. Bukan mancing sih. Saya kan ada di situ. Iya. Saya bahkan saat itu emang kerja di sana, Iya. kerja di Cosmo gitu. Nah, itu kenapa Bang? Karena saya pikir Abang bakal ada di Cosmo sana. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang udah bisa dijawab sendiri sama dia sebenarnya. Tapi kayak kita perlu klarifikasi. Oke, jadi gini Don. Ada kejadian di tahun 2005 ketika tim nasional main di Vietnam, kalau saya tidak salah ya. Itu di Piala AFC. Nah, ketika itu saya sebagai kapten. Oke. Nah, pada saat saya lupa kita lawan Vietnam atau lawan Myanmar, saya lupa, atau Malaysia. Nah, ketika kita main, kita kena counter Don. Counter attack. Kita kena counter attack. Sementara kan yang namanya prinsip bertahan itu kan kita kan harus bisa unggul pemain dibandingkan orang yang melakukan counter attack. Ya kan? Nah, pada saat kena counter, saya diminta keluar tuh. Suruh ganti gitu. Nah, saya nggak mau keluar. Ya saya nggak mau keluar sampai gawang saya aman dulu dong. Ya kan itu kan prinsip dasar dari kita Iya, kita lagi main gitu kan ya. Lagi situasi di counter lagi. Betul. Nah, terus akhirnya saya nggak keluar dari lapangan Bang. Sampai akhirnya itu bola keluar, setelah di clearance saya baru keluar. Oke. Saya baru keluar. Udah aman. Saya pikir udah aman. Mengganti saya, nggak maksudnya di luar ya. Kalau dalam lapangan udah aman. Oke. Gawang kita udah aman. Mengganti saya masuk, saya keluar, saya dimarah-marahin Don, dimaki-maki Don. Saya kapten. Di sebelah sana kan tim lawan, artinya kan dia harus respect ke saya juga dong. Ya. Saya sangat respect dengan pelatih. Nah, itu dia. Pada saat itu saya sangat respect, sangat respect. Iya. Gitu ya. Tapi akhirnya hancur respect itu karena Sebenarnya ya memang mungkin saya salah karena saya emosional, tapi tidak bermaksud sedikit pun untuk melempar aqua itu kepada pelatih enggak. Saya hanya membantu aqua. Membantu aqua ke samping saya karena keselnya saya. Luapan emosi. Nah, terus akhirnya mungkin itu air dari aqua itu kena cipratannya ke coach kita ini. Kayak David Beckham sama Alex Ferguson ya. Itu sepatu ya. Itu udah sepatu dia. Itu lebih parah kan. Nah, udah gitu setelah itu ya udah ternyata jadi dari situlah awalnya kembali hubungan di tidak bagus. Nah 2006 dan saya bilang tadi kan megang tim ini kenapa nggak dipakai, mungkin itu salah satunya. Nah tapi dari 2005 itu sampai 2010 ketika pelatih tim nasional masih beliau, saya nggak pernah dipanggil. Itu dia tuh bang, makanya tuh saya di band. Jedanya lama itu di band secara resminya tahu di band karena faktor personal. Nah ya faktor tidak cocok aja gitu. Lebih kepada personal. Mungkin artinya apa yang saya lakukan di 2005 sang pelatih tersinggung dengan apa yang saya lakukan, kecewa, akhirnya saya di band, tidak bisa main di timnas selama hampir 5 tahun. Jadi pada saat saya di band itu pemberitaan di sosial media itu atau enggak, belum sosial media, belum ada di dulu di bola, di bola itu kalimat dari beliau katanya saya udah tua. Maksudnya begini, jadi itulah alasan dari beliau. Nah akhirnya bola itu bikin yang namanya dia bikin polling gitu dong. Akhirnya ya udah orang kan melihat sendiri. Iya. Artinya publik pun masih percaya sama Bang gitu. Yes. Nah ketika itu rezekinya emang datang 2010 perubahan manajemen timnas, pelatihnya Bang Robi, saya dipanggil lagi timnas. Epic comeback betul. Tapi pada saat itu Thailand nggak ada Don. Ya sebetulnya nih sorry nih, ini polemik juga nih. Aduh. Sorry tuh saya nih ya bro. Bang P nggak ada juga gue pasti ngomong. 2010 satu-satunya Indonesia pernah juara AFF di futsal. Terus seperti biasa orang juga pasti akan cari-cari kesalahan atau cari-cari kekurangan. Saat itu Thailand karena fokus ke Piala Dunia 2012 ya sebetulnya kan, karena mereka tuan rumah. Mereka tidak mengirimkan tim sama sekali. Tapi biasanya ya kalau gue tahu ya, Thailand tuh walaupun memang mereka ada juniornya biasanya. Ya, biasanya juniornya dikirim. Tim habis kedua. Betul. Tapi ini nggak dikirim. Nah, ini Bang, kalau pribadi Bang,
sekarang gini, oke lah kita juara, memang nggak ada Thailand. Tapi masa iya udah gak ada Thailand kita nggak juara, gitu. Mana nggak? Malah lebih buruk kan, gitu. Dan saat itu kita bisa memanfaatkan menjadi satu-satunya yang memang satu juara dan Thailand sisanya Thailand semua tuh yang juara di AFF. Tapi setidaknya sejarah mencatat bahwa Indonesia juara 2010. Menurut gua itu udah paling benar. Gak usah nyari bahwasanya wah kenapa aja nggak ada Thailand. Karena waktu itu Thailand kirim lapis keduanya kita nggak menang juga kok. Yang di Indonesia menang terus di final kita kalah. Betul. Nah jadi menurut gua kita datang pada saat itu kalau nggak salah di Vietnam, benar ya? Di Vietnam, Ya. itu kan kita nggak berharap Thailand kan? Betul. Kita datang karena memenuhi sebagai peserta AFF dan kita akhirnya menjadi juara dan itu sejarah mencatat. Udah pelatihnya Robi Hartono dan kaptennya adalah Fernando Barat. Udah itu close di situ. Jadi itu menurut saya bang. Tapi pandangan sepak bola beda-beda ya. Netizen tuh punya pandangan lain, pelatih online punya pandangan lain. Ya kalau nggak ada Thailand nggak juara ya berarti itu aja. Tapi sebenarnya pada saat kita juga bermain di Vietnam itu sebenarnya yang menjadi kandidat kuat untuk juara tuan rumah Vietnam. Sergio Gageli. Dan itu timnya luar biasa. Dan kita menang sama mereka tipis dong. Cuma 2-1. Dan itu perjuangan yang gila lah. Nah kita bukan cuma sebagai tim juara, kita juga sebagai tim fair play. Dapat piala fair play. Karena kartunya dikit. Biasanya kalau fair play itu dari kartu kuning bang. Betul sekali dong. Nah makanya saya pikir ya sudahlah, apapun hujatan itu dari netizen mungkin yang tidak suka. Iya. Dan bagaimanapun juga ketika saya kembali ke timnas dan akhirnya juga positif, ya udah akhirnya itu juara ya bang. Bukan positif COVID ya. Bukan. Akhirnya itu menutup semua cibiran orang. Iya. Memang cara membungkam yang paling baik adalah dengan prestasi. Dengan prestasi. Iya. Nggak perlu kita balas lagi counter segala macam karena itu nggak penting juga. Nah ini pelajaran juga. 2010 itu pertama kalinya tim Indonesia juara.